Ya, kembali lagi di Fokus Medcom kali ini bersama saya Alfa Mandalika. Kita akan membahas terkait yang viral-viral nih ya, yang lagi happening juga banyak dibicarakan oleh netizen-netizen juga dan masyarakat kita gitu ya. Dan FOMO kali ini, Fokus Medcom, kami akan membahas terkait yang viral-viral ini bersama Mas Enda Nasution, social media expert dan koordinator bijak bersosmed yang sudah hadir bersama FOMO kali ini. Selamat sore Mas Enda. Halo, selamat sore Mas Alfa, teman-teman semua. Terima kasih Mas Enda untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol di FOMO Medcom kali ini Mas. Mas Ya, langsung aja nih. Jelang akhir tahun ini kita kembali melihat kasus-kasus yang baru ya, ditindaklanjuti pihak berwajib setelah viral nih Mas di media sosial. ya, Nah, mengapa nih no viral no justice ini setiap tahun seperti selalu terulang gitu Mas Enda? ya. eh, s- Rasanya ini juga kenyataan yang bukan sesuatu yang baru ya. Banyak netizen dan juga bahkan tokoh politik, tokoh apa namanya aparat hukum juga menyadari hal ini bahwa sekarang ini seolah-olah kok kayaknya baru kalau sudah viral baru kemudian ditindaklanjuti gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya sih melihatnya sebagai fenomena yang masih berkorelasi langsung ya dengan kehadiran teknologi digital dan juga media sosial gitu. Karena kalau dulu mungkin informasi itu kita terima lewat media, nah sekarang Hmm. informasi itu bahkan ditelurkan atau dipecahkan lewat media sosial dan bahkan teman-teman media pun mengikuti cue dari informasi yang muncul di media sosial gitu ya. Eh, ketika ketika kemudian kasusnya sensasional atau misalnya berhubungan dengan hukum, politik, atau yang kalau saya garis bawahi mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan ketidakadilan, maka kemudian maka kemudian banyak yang memperhatikan, maka perhatian yang besar ini menjadi sebuah kelompok apa namanya kelompok pendorong ya atau kelompok penekan gitu ya atau pressure group lah bahasa Inggrisnya yang membuat pihak-pihak berwenang aparat penegak hukum atau mungkin tokoh politik ataupun perusahaan swasta akhirnya mau nggak mau suka nggak suka harus menyelesaikan permasalahannya. Kalau dulu mungkin dia bisa udahlah nggak usah dibahas misalnya gitu ya atau udahlah kita biarin aja lah akan hilang sendiri sendirinya. Tapi begitu viral dalam tanda kutip ya ramai diperbincangkan di media sosial, apalagi kemudian teman-teman media juga membantu mempopulerkan kasus tersebut. Ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Nah, karena tidak bisa dibiarkan harus diselesaikan. Karena harus diselesaikan ya akhirnya ditindaklanjuti gitu kan. Begitu juga dengan kasus hukum yang terjadi. Kemarin ada pembulian, lalu kemudian ada pemukulan, ada berbagai macam kasus yang ketika sudah meledak atau sudah viral di media sosial akhirnya akhirnya terselesaikan gitu ya karena memang orang memperhatikan sebenarnya pada intinya itu sih. Karena perhatian orang tertuju sama kasus itu gitu Mas. Jadi Betul, menunggu betul. respon atau follow up dari pihak-pihak terkait gitu ya untuk Ya, menangani suatu kasus gitu. Nah, Mas Enda, fenomena seperti ini kan nggak sekali atau dua kali ya yang terjadi gitu. Tapi penegakan hukum sepertinya seperti ya sama aja gitu ya. Nah, gimana seharusnya penegak hukum ini menyikapi fenomena ini, Mas? Atau apakah ada pendekatan-pendekatan yang lebih efektif untuk ya. merespons aduan masyarakat supaya ya nggak perlu sampai viral dulu gitu. Ya, permasalahannya ya sebenarnya seringkali juga si pengadu ini tidak melaporkannya dulu ke penegak hukum, tapi melaporkan dulu ke media sosial gitu. Memang ada beberapa keluhan ketika saya sudah beberapa kali-kali melaporkan ke pihak ke kepolisian apa tapi tidak pernah diperhatikan. Baru kemudian setelah viral baru diperhatikan. Ada memang kasus-kasus seperti itu ya. Tapi kalau dalam sepemahaman saya, salah satu yang jadi kendala juga kan penegak hukum pasti punya prioritas gitu ya, punya kasus-kasus lain yang harus Ya. ditangani gitu. Nah, ini bisa kayak jadi kalau dalam bahasa games mungkin kayak cheat sheet gitu ya, kayak cara untuk curang supaya kemudian kasus kita naik ke atas supaya lebih diprioritaskan adalah ketika memang banyak yang memperhatikan gitu. Ketika sebuah kasus perhatiannya banyak, apalagi kalau di media sosial kan kita bisa mention dari presiden ke menteri ke dirjen ke Kapolri semua bisa Kapolres, kita mention mau nggak Polsek. mau betul mau nggak mau itu jadi sebuah apa namanya mau nggak mau harus diperhatikan dan bagi kita, bagi netizen, bagi warga negara Indonesia yang memang punya permasalahan urgent, prioritas. Nah, ini juga sama, jangan disalahgunakan cheat sheet ini. Jangan kemudian nanti terlalu banyak kita teriak-teriak, wah ini harus diperhatikan, diperhatikan, padahal sebenarnya mungkin tidak se-urgent itu, malah jadinya justru malah tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, jadi memang saya rasa pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian ya
juga mengambil cue yang sama. Oke, kalau misalnya viral di media sosial, berarti ini harus ditangani lebih cepat, gitu kan? Tapi bukan berarti kemudian kalau tidak viral tidak harus ditangani, ya ditangani juga. Cuma mungkin prioritasnya tidak di nomor satu, gitu kan? Jadinya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kayaknya untuk kasus-kasus yang khususnya melibat kriminalitas yang melibatkan ini ya, apa namanya? Kita perlu bergerak cepat ya, penculikan misalnya gitu ya, atau misalnya apa namanya orang hilang gitu kan, itu ketika lepas beberapa jam atau beberapa hari aja kita udah bisa bisa sangat fatal akibatnya. Nah makanya dalam kasus-kasus tertentu saya rasa memang apa namanya kecepatan dan urgensi itu perlu gitu. Tapi kalau untuk kasus yang agak lama, seringkali juga kok banyak kasus yang dicoba diviralkan tapi juga nggak viral dan akhirnya tidak tidak secepat itu ditindaklanjuti karena memang kasusnya mungkin tidak relevan untuk banyak orang gitu ya, mungkin kasusnya kasus pribadi gitu ya. Walaupun awal-awal kadang-kadang wah rame tapi begitu lihat orang, oh ini sih kasus pribadi ya harusnya selesaikan aja secara lewat jalur hukum yang benar gitu, itu juga banyak juga terjadi gitu Nah, Mas Enda, banyak juga kan kasus yang baru terungkap nih gara-gara netizen seperti jadi detektif dadakan gitu ya. ya. Nah, dampak baik dan buruknya bagi masyarakat tuh gimana tuh, Mas? Ya, ini sebenarnya sama ya, artinya gini, fenomena ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja gitu ya, bahkan negara di Amerika Serikat gitu ya, pada saat ada Boston bombing ya, salah satunya contoh yang saya ingat, itu netizen bahkan memang bisa jadi seorang sekelompok detektif yang sangat cerdas hanya dengan menganalisa foto-foto atau video yang beredar misalnya gitu. Bahkan bisa menunjukkan oh ini seorang ini, orang ini dan lain sebagainya. Jadi saya rasa fungsi dalam tanda kutip lagi ya detektif netizen ini karena banyak mata yang memperhatikan, informasi jadi bisa digali dengan lebih dalam dan saya rasa itu harusnya membantu pihak aparat hukum juga kalau kasus hukum ya untuk kemudian menyelesaikan masalahnya. Nah, yang bisa jadi efek samping negatifnya adalah ketika ternyata yang dianalisa oleh netizen ini salah. Dan itu juga kadang-kadang terjadi juga. Ada orang yang keburu seolah-olah didoxing, oh orangnya ini misalnya dia mengalami persekusi atau mengalami diganggu ya, biasanya kalau dalam kasus di dunia sosial media ini diganggu, diteleponin rame-rame misalnya gitu, atau kalau zaman dulu tuh di email bombing misalnya, kalau sekarang mungkin di WhatsApp bombing atau di apa dipesenin pizza misalnya 100 dan segala macam lah, kita diganggu seperti itu padahal ternyata orangnya salah. Nah itu kan merugikan juga ya untuk orang yang terlibat gitu. Jadi memang dalam hal ini harus hati-hati, tapi ya itu makin banyak mata yang memperhatikan sebuah isu atau sebuah kasus, akhirnya ada sistem self correction juga di dunia maya gitu. Oh ini kamu ngeliatin ini ya salah, ternyata orangnya bukan ini atau nomor handphonenya bukan itu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tidak pasti benar dan kadang-kadang ada pihak yang dirugikan, tapi dalam konteks yang besar, satu nggak bisa dilarang, kedua banyak juga yang hasilnya positif gitu. Memang misalnya pelakunya ditangkap atau orangnya ditemukan identitasnya dan lain sebagainya gitu. Oke, tadi kan Mas Enda sempat bilang ada yang positif juga ya terkait video viral. Nah, kalau ngomongin soal video viral lagi nih Mas Enda, agar suara kita terdengar gitu atau didengar, apakah ada teknik-teknik khusus atau pola yang membuat video tertentu bisa lebih berpotensi viral gitu? Ya, secara umum sebenarnya ini kan analoginya kalau boleh saya menganalogikan sebenarnya sama seperti seolah-olah kita punya kalau dalam konteks kota gitu ya, semacam alun-alun kota gitu ya, di mana semua orang bisa datang ke situ, makanya disebut ruang publik kan. Ada orang biasa, ada orang jualan, ada yang mau berbuat jahat, ada polisi dan lain sebagainya lah. Bercampur di satu ruang, lalu kemudian yang melaporkan ini seolah-olah kayak mengangkat tangan dan berteriak gitu, tolong saya ada kasus nih, tolong dibantu. Nah, kalau dulu kan biasanya Twitter do your magic ya, sekarang mungkin ya itu no viral no justice, tolong dibantu misalnya gitu ya. Nah, dalam analogi yang sama, ini sama seperti itu, tapi di dunia maya, alun-alunnya adalah sosial media. Lalu kemudian kita harus punya informasi yang jelas tentang apa yang mau kita laporkan. Dan sebenarnya kalau kita bicara teknik, salah satu yang akan sangat membantu adalah sebenarnya memang kehadiran format video tadi ya.
kita tetap bisa melaporkan informasinya hanya berupa informasi aja dalam bentuk teks misalnya. Tapi kalau ada videonya, kalau ada fotonya minimal gitu, maka akan jauh lebih menarik orang karena kita bisa melihat langsung Ya, secara langsung dari kacamata netizen sendiri ya. Sebelumnya misalnya yang paling gampang kasus Gus Miftah misalnya gitu ya, ada videonya. Kalau mungkin diceritakan saja dalam bentuk tertulis, mungkin efeknya tidak akan sebesar itu gitu ya. Atau ada narasinya kasus harus penculikan, video ya. betul. Ada kasus penculikan yang ada CCTV-nya. Sama kita juga bisa melihat, oh kejadiannya seperti itu. Walaupun akhirnya mungkin beda dengan seperti yang digambarkan ya. Jadi video pun kadang-kadang tidak selalu benar karena ya hanya diambil dari satu sisi. Begitu juga yang kemarin pemukulan yang di Palembang ya. Karena ada videonya kan jadi sangat sangat tergugah orang. Begitu juga yang mungkin kasus sebelumnya ada pembulian yang sampai pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dendi misalnya. Kan kita juga lihat videonya dan lain sebagainya. Jadi dokumentasi video itu penting, foto. Nah, lalu kemudian biasanya elemen lain adalah ada korban dan ada semacam ketidakadilan yang terjadi sehingga kita marah lihatnya. Gitu, netizen tuh Ya, marah lihatnya gitu. men-trigger netizen lah gitu ya. Betul. Kalau bisa dilaporkan dengan lengkap kejadiannya, kronologinya, kapan, di mana. Jadi sebenarnya kayak teman-teman media lah ya, Apa 4W1H gitu ya, di mana yang terjadi, kapan, segala macam. Dan sebenarnya kita mau melaporkan atau apa yang sebenarnya kita minta. Apa sih yang dibutuhkan gitu? Apakah butuh dana, apakah butuh ada penegak hukum yang datang atau ada apa gitu. Sehingga informasinya bisa lebih jelas. Nah, kalau itu semua terpenuhi pun belum tentu viral dalam arti gini kadang-kadang dalam konteks satu kejadian juga berpengaruh ada kejadian-kejadian yang lain nggak gitu ya jadi kalau lagi ramai banyak kejadian mungkin belum tentu viral pada saat itu atau justru sebaliknya peristiwanya biasa aja tapi karena lagi nggak ada kejadian oh ini jadi perhatian banyak rame orang gitu. betul nah dan kemudian ada pihak-pihak tertentu yang karena kita sudah punya konotasi negatif sehingga kalau melibatkan kasusnya terhadap pihak-pihak tertentu itu orang udah duluan marah misalnya gitu ya. Ada pihak-pihak tertentu yang wah memang dan kita sudah punya prasangka buruk terhadap pihak-pihak tertentu itu makanya jadi ketika melibatkan pihak-pihak tersebut maka kemudian akhirnya kita jadi sangat tuh kan saya bilang apa kan kejadian kan misalnya itu juga salah satu faktor yang biasanya jadi pendorong kenapa sesuatu bisa jadi Pastinya. viral gitu jadi hal seperti itulah. Mas Enda, yang kita khawatirkan kan sebenarnya kalau fenomena seperti ini terus terjadi gitu ya, akan ada pihak yang salah dan ada pihak yang benar juga. Akan adu viral nih Mas di sosial media dengan tentunya dengan argumen masing-masing gitu ya. Nah, itu akan dibuat bingung juga nih Mas Enda. Nah, kita sebagai pengguna sosial media seperti apa kalau misalkan ya hal itu benar-benar terjadi saling adu argumen masing-masing itu Mas? Ya, dan ini sering terjadi ya, karena kan nggak selalu semuanya kasus hukum ya. Kadang-kadang ada kasus pribadi, ada kasus perselingkuhan, misalnya, atau kasus perceraian, Oke. di mana satu pihak dan pihak lain akhirnya punya pendukungnya masing-masing atau membela Ya, gitu. ya, ya. Bahkan sesimpel misalnya selebriti yang punya peliharaan hewan yang banyak, misalnya gitu ya. Oh, ada yang satu bilang, wah ini menelantarkan, tidak tidak hewani, meliharanya dan lain sebagainya. Jadi akan selalu ada perang opini lah di media sosial. Nah, saya rasa bagi netizen biasa nih penonton satu memang kadang-kadang ada yang hobinya nontonin orang berantem ya itu juga jadi sebuah sebuah apa namanya kesibukan tersendiri itu apa kalau dulu kan kita bilang tweet war ya ketika ada orang berantem seneng tuh liatin wah berantem 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 gitu ada juga yang memang apa ya istilahnya ada juga memang aktivis lah dalam saya ini saya sebutnya aktivis ya mereka yang memang punya audiens tapi memang secara khusus setiap kali ada peristiwa ketidakadilan tuh mereka akan muncul duluan gitu jadi Ya, untuk tampil ya. memberitakan gitu ya pokoknya pengen dan melakukan hal yang nyata gitu bukan hanya sekedar menyebarkan tapi juga nah dalam kasus ini ada juga yang mengumpulkan uang walaupun kemudian jadi kasus gitu ya menyalurkan donasi atau meminta donasi nah itu juga kita belajar dari kasus-kasus kemarin harus lebih hati-hati gitu ya. Tapi secara umum saya rasa memang inilah kesempatan netizen Indonesia untuk membentuk opini kita sendiri. Jadi Ya. kita juga nggak bisa hanya percaya untuk percaya pada satu pihak saja, karena pasti akan ada pihak yang lain. Apalagi kalau kita Hmm. hanya bersenderkan pada peristiwa yang diceritakan oleh satu pihak. Makanya kalau Ya. saya akan menahan diri untuk kemudian memberikan judgement atau mendukung salah Ya. satu pihak sebelum saya kemudian
dapat informasi yang lebih clear gitu, yang lebih jelas peristiwanya apa. Bahkan kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang ini nggak usah dijelaskan juga kok agak aneh ya. Ah udah deh, saya diam dulu aja gitu, saya nggak usah ngomong apa-apa. Saya kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Enda, terakhir, kalau Mas Enda melihatnya gimana nih ke depannya? Apakah viral notice ini akan terus terjadi dan Ya. akan terus menjadi perjuangan rakyat kecil gitu ya, dan sampai keadilan harus dan harus menunggu keadilan itu sampai harus viral dulu. Silakan Mas Enda. eh saya rasa ini ini barang sudah jadi dalam arti gini, teknologi digital sudah hadir di tengah kita dalam waktu kurang lebih 10 tahun, 15 tahun terakhir ini efeknya akan sangat luar biasa. Ke depan juga saya rasa begitu ke berbagai bidang kehidupan kita, politik, pendidikan, kesehatan, bisnis gitu ya. Media sosial juga sekarang sudah menjadi sebuah alat untuk warga negara biasa nih, masyarakat tidak menjadi alat untuk bergerak bersama gitu. Kalau misalnya saya merasakan sebuah ketidakadilan di jalanan, saya misalnya digampar sama aparat gitu ya di jalan, saya kan nggak bisa ngelawan, saya siapa gitu. Lalu kemudian saya juga nggak berani ngelawannya gitu. Tapi kalau kemudian itu divideokan, lalu kemudian nih lihat nih ada aparat yang arogan gitu ya. Nih nomor nomor polisinya ini dari instansi ini kita bisa cek gitu. Maka kemudian masyarakat ini membela secara bersama-sama gitu. Jadi inilah kenapa media sosial ini menjadi sebuah alat untuk melawan ketidakadilan untuk mereka yang tidak bisa melawan ya dalam arti mereka yang lemah untuk kemudian bersama-sama me- apa istilahnya menempatkan agar mereka-mereka yang mungkin sifat atau tingkah lakunya terlalu berlebihan. Kadang-kadang itu yang sering kali kita lihat kan di media sosial, ada yang tiba-tiba bawa senjata api misalnya gitu ya, atau ada yang misalnya mobilnya nyerempet. Nah ini kan ruang-ruang publik yang seringkali kita lihat, atau ada yang arogan di mungkin di mall misalnya gitu, atau ada dimanapun ya terjadi. Jadi tidak hanya selalu harus kepada aparat penegak hukum atau kepada tokoh politik atau siapa, tapi siapapun yang angkuh, yang congkak gitu ya, yang kemudian terdokumentasi di LRT misalnya, di MLRT, ada kelakuan-kelakuan yang secara sosial ini nggak bisa kita terima nih kayak gini. Orangnya kok seperti itu ya. Nah, media sosial ini akhirnya menjadi sebuah anjing penjaga, sebuah apa namanya, sebuah watchdog Watchdog. gitu ya, yang kemudian mencermati itu dan memviralkan. Bahkan ada juga yang hanya ngeliatin parkir mobil yang seenaknya ini orang enak seenaknya banget parkir mobil nggak bener atau parkir motor nggak bener gitu ya. Dia juga sama diviralin sebagai sebuah social punishment sebenarnya, sebagai sebuah Ya. sanksi sosial. Kalaupun nggak ditindaklanjuti dan memang mungkin bukan kasus hukum, tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa dihukum juga, tapi setidaknya ada sanksi sosial yang kita berikan. Nih, lihat nih, orang nih nggak bisa seenaknya kayak gini. Nah, mari kita hukum dia sama-sama. Kurang lebih itulah yang sekarang terjadi di media sosial. Oke, thank you Mas Enda Nasution, social media expert dan Sama-sama. koordinator bijak bersosmed. Untuk Fokus Medcom kali ini, terima kasih Mas Enda. Dan Sobat Medcom, kita akan berjumpa di Komo selanjutnya dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit.